Puji Tuhan, shalom semuanya. Si loyong mungkin karena pengaruh cuaca di luar, mendung atau hujan. Shalom. Boleh sambil mengangkat tangannya, shalom. Apa kabar jemaat Tuhan? Di hari yang ke-9 ini, bersyukur kita masih ada dalam keadaan sehat, kuat. Saya percaya untuk seterusnya penyertaan Tuhan yang sempurna akan terus menjadi milik bagian kita. Kita akan sama-sama menemukan pembacaan kita dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-8. Kita akan sama-sama membaca ayat ini. Kejadian pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-8 kita akan baca secara bersama-sama ayat ini. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya akan bacakan kembali. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba itu. Nah, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cerita ini, kalau kita baca perikopnya mengenai kepercayaan Abraham diuji. Saya percaya semua sudah lulus sekolah minggu ya. Bahkan mungkin ada yang tidak sekolah minggu, tapi saya percaya ini cerita sudah sangat familiar bagi kita. Sudah banyak yang tahu ketika Abraham mempersembahkan anaknya yang bernama, cuma Bapak Wakil Gembala. Berarti kelulusan sekolah minggunya ini kayaknya harus dipertanyakan. Oke. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ini atau bagian ini atau cerita ini atau firman Tuhan ini, saya percaya kita semua sudah tahu. Walaupun mungkin samar-samar, mungkin sudah berapa puluh tahun yang lalu kita mendengarkan ayat ini, tapi saya tahu bahwa cerita Abraham mempersembahkan anaknya Ishak itu sudah pernah kita dengar. Nah, tidak jauh dari ayat yang kita baca, saya akan memberikan satu tema, yaitu Allah akan menyediakan. Saudara yang merasakan kekurangan di tahun 2021 sampai tidak makan 2 hari boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, saya percaya tidak ada. Terbukti dari saudara yang badannya montok-montok atau BB-nya sudah mulai naik. Nah, saudara, ada yang ketika mungkin pengen beli sesuatu, terus itu tertunda sampai sekarang belum terbeli. Boleh lambaikan tangan? Cuman saya, saudara, dengan Bapak Wakil Gembala. Berarti saudara mungkin enggak ada pengen cita-cita. Saudara, saya itu banyak cita-cita ya. Pengen beli ini, pengen beli ini banyak. Saya itu kadang saya suka list, suka menghayal. Bahkan saya pernah dengan Kak Dewi berapa tahun yang lalu, 4 atau 3 tahun yang lalu, kami pernah menghayal di siang bolong dapat uang 1 miliar. Enak saudara kalau mimpi dapat uang 1 miliar dan kami sudah mulai list. Oh iya, dapat uang 1 miliar berarti persepuluhannya 100 juta. Oh iya. Oh, nanti kita beli tanah sekian, bangun sekian, hitung. Ternyata tidak cukup. Bayangkan saudara, 1 miliar di siang bolong, tidak cukup juga. Impian kita, kerinduan kita, hayalan kita pasti itu hayalan yang besar. Tidak ada satupun di antara kita yang punya mimpi saya pengen punya rumah biar mi gubuk-gubuk saja. Biar mi atapnya rumbia, yang penting ada tempat untuk berteduh. Saya tidak, saudara. Saya sudah punya mimpi yang besar. Tuhan, kalau Tuhan kehendak saya pengen punya rumah bertingkat, halamannya luas gini. Tuhan kasih walaupun tidak seperti yang saya mau. Mimpi kita jangan kecil, saudara. Tuhan bilang, Tuhan akan menyediakan. Amin. Apapun itu Tuhan akan sediakan. Saudara mungkin yang berkeinginan untuk ambil S2, S3, S lilin, SS yang lain, Tuhan sediakan dananya. Saudara mungkin yang butuh uang untuk biaya kuliah, Tuhan sediakan. Saudara yang butuh uang untuk bangun rumah, Tuhan sediakan. Saudara yang butuh dana, biaya untuk membuka usaha, untuk kebutuhan sehari-hari, Tuhan yang kita sembah sore hari ini, Tuhan yang akan menyediakan tepat waktu dan sesuai kehendak Tuhan. Amin. Sayangnya, banyak orang tidak bisa menikmati janji Tuhan ini.
Saudara, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang kekurangan kuasa. Sehingga dia tidak sanggup menyediakan yang kita butuhkan mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Saudara, saya percaya saudara punya doa-doa tersendiri. Mungkin istri tidak tahu, suami tidak tahu, anak-anak tidak tahu, atau orang tua tidak tahu apa yang menjadi doa kita kepada Tuhan. Tapi sekali lagi yang saya mau tekankan bagi kita sore hari ini, yang kita sembah, Dia Allah yang tidak pernah kekurangan kuasa untuk menolong kita. Saudara, mari sama-sama kita buka ayatnya di dalam Bilangan 11 ayat 23, mohon ditampilkan. Bilangan pasal 11 ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Saudara, Tuhan bilang, masakan kuasaku kurang untuk menolong kamu. Kenapa kita tidak bisa menikmati penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan? Bukan tidak ya saudara, mungkin kita yang merasa tidak disertai Tuhan, padahal Tuhan selalu menyertai kita. Contohnya saya pernah kasih contoh saudara, karena lagi hujan di luar. Contohnya, kita sementara berjalan bersama-sama dengan Tuhan menggunakan payung. Tuhan yang megang payungnya. Kenapa kita bisa merasakan basah? Padahal Tuhan sudah ada bersama dengan kita, memegang payung. Kenapa kita bisa basah? Karena kadang itu kita tuh suka bandel. Kita lebih suka mandi hujan, akhirnya kita keluar dari payung itu. Kita tidak bisa rasakan penyertaan Tuhan atau perlindungan Tuhan. Nah saudara, ayat yang kita baca berangkat dari sungut-sungut dari bangsa Israel. Kita akan belajar ciri orang yang tidak merasakan penyediaan Tuhan, penyertaan Tuhan secara sempurna. Nah saudara, ayat ini berangkat dari sungut-sungut bangsa Israel. Saudara, bangsa Israel kurang lebih 40 tahun berputar di padang gurun. Waktu itu mereka diberikan makan oleh Tuhan berupa apa saudara? Belum lulus lagi sekolah minggu ini. Bahaya ini. Diberikan makanan apa saudara? Manna. Manna ini roti rasa keju. Wah salah. Manna ini hambar ya, tidak ada rasanya ya. Roti dari surga. Kecil kayak ketumbar. Alkitab catat kecil seperti ketumbar. Jadi setiap hari mereka makan itu, Saudara, ada yang sudah bosan makan nasi? Saya sampai sekarang belum bosan walaupun nasi itu tidak ada rasanya, tapi mengandung gula yang banyak. Ada yang sudah bosan makan nasi? Silakan pindah ke Belanda supaya saudara makan roti setiap hari. Nah seperti itu bangsa Israel. Ketika mereka diberikan manna setiap hari, pagi, siang, malam, makanannya itu terus. Akhirnya suatu ketika saudara baca di ayat sebelumnya, di ayat 4 dan ayat 5 mohon ditampilkan. Ayat 4 sampai selanjutnya, saya tidak perlu baca, saudara bisa baca di Alkitab saudara. Waktu itu mereka marah sama Musa. Kita ingat kita kayak Manado saja. Musa, kenapa kamu bawa kami ke padang gurun? Kami ini teringat akan roti kami, akan ini bawang prei, segala jenis bumbu-bumbu dapur dia sebutkan di situ. Kami datang di sini cuman makan manna yang tidak ada rasanya. Bisakah engkau memberikan kami daging? Saudara, ciri orang yang tidak bisa menikmati penyertaan Tuhan adalah orang yang selalu memaksakan kehendaknya sama Tuhan. Saudara, di ayat yang ke-18, bisa ditampilkan 18 dari Bilangan 11 ini. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Nah saudara, saya akan garis bawahi, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan. Saudara,
Menangis ini bukan minta untuk dikasihani. Tapi kata menangis itu seperti kayak protes kepada Tuhan. Tuhan, bisakah Engkau kasih makan kita daging? Bosan nih kami Tuhan, makan nasi setiap hari dengan ikan. Bosan nih kami makan tempe terus. Sekali-sekali daging. Jangan terlalu banyak makan daging saudara, kolesterol. Tadi kami cerita-cerita di mobil. Anak saya bilang, oh kalau makan daging babi itu tidak ada kolesterolnya. Tidak ada kolesterolnya. Tidak ada orang mati karena makan daging babi. Saudara yang diberkati yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang tidak menikmati penyertaan Tuhan adalah orang yang selalu memaksakan kehendaknya sama Tuhan. Tuhan, sebelum saya setia beribadah, Tuhan saya boleh menikmati berkat yang luar biasa. Kenapa ini semakin saya setia kepada Tuhan, kayaknya berkat itu semakin jauh. Lebih baik Tuhan kamu saya ke sana lagi. Tuhan kenapa kamu bawa saya dalam pekerjaan seperti ini? Lebih enak ketika saya bekerja di perusahaan A. Bonusnya lebih banyak. Kenapa Tuhan tidak bawa saya? Saudara, kita tidak bisa paksa Tuhan. Seperti bangsa Israel, mereka menangis, bukan untuk dikasihani. Tapi mereka marah sama Tuhan sampai mereka menangis, mereka meraung, marah sama Tuhan. Kita tidak akan bisa menikmati penyediaan Tuhan yang sempurna kalau kita memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita. Bukan cuma itu, bukan cuma memaksakan kehendak Tuhan, bangsa Israel setiap waktu, setiap harinya bersungut hanya karena masalah makanan. Kalau ada anak-anak yang protes sama mamanya, kenapa kita makan tempe terus? Kira-kira orang tua marah enggak? Kau ini tidak ada syukur-syukurnya dikasih makan tempe. Ada orang yang makan cuman dengan air garam saja. Kalau ada anak-anak yang suka protes, belikan dia daging 1 karung, dia makan setiap hari. Karena itu seperti itu Tuhan. Karena mereka mencobai Tuhan, Tuhan bilang saya akan memberi kamu daging, bukan cuma sehari, 2 hari. Sampai istilahnya sampai kamu muntah-muntah, saya kasih kamu. Saudara, kalau saudara ingin menikmati berkat yang Tuhan sediakan, bukan seperti itu caranya. Jangan seperti bangsa Israel, setiap harinya bersungut Tuhan tidak bisa kasih saya ini. Belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kasih sama kita. Kalau orang lain lebih diberkati, kita lihat lagi usahanya bagaimana. Kalau kita cuma pangku kaki di rumah dan tidak berusaha, bagaimana kita mau diberkati? Pada satu jemaat ketika kami pergi pembesukan, jalan ke jemaat, tanya mana bapakmu? Biasa tidur. Pagi ke siang ke sore, malam baru beraktivitas. Saya bilang, orang seperti ini kira-kira mau makan apa kalau setiap harinya seperti itu ya? Tidur saja. Bagaimana caranya kita mau diberkati Tuhan kalau kita juga tidak bisa beraktivitas? Saudara, kalau saudara ingin merasakan penyediaan Tuhan, jangan pernah bersungut-sungut. Belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kasih sama kita. Jangan setiap harinya bersungut seperti bangsa Israel. Akhirnya mereka dibinasakan oleh Tuhan. Tidak menginjakan kaki mereka di tanah Kanaan. Karena setiap harinya mereka penuh dengan persungutan. Bersungut terus, tidak bersyukur dikasih makanan dari surga loh saudara. Kita saja membayangkan surga itu sulit. Ini bangsa Israel bayangkan ini Tuhan sendiri yang kasih secara langsung. Setiap pagi mereka bangun, ada manna, makanan dari surga, roti dari surga. Tidak bersyukur. Saudara tidak akan menikmati penyediaan Tuhan. Saudara tidak akan menikmati jawaban-jawaban doa kalau saudara itu maksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita. Bersungut setiap harinya bersungut. Membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa dia diberkati? Saya yang setia melayani Tuhan, begini saja hidup saya, tidak pernah merasakan hal-hal yang seperti mereka. Saudara, kalau hidup kita mau bersungut-sungut terus, kita tidak akan pernah merasakan atau menikmati hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Tuhan bilang bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berkurang untuk menolong saya dan saudara. Yang ketiga,
Orang yang tidak menikmati penyediaan Tuhan adalah orang yang meragukan kuasa Tuhan. Di ayat yang tadi saudara, tidak usah ditampilkan, saudara bisa baca di sana. Musa bilang begini, dapatkah Tuhan memberi makan bagi kami? Ada yang berjalan kaki 600.000 orang. Kalau kita membandingkan di perjanjian baru, Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Di perjanjian lama, Musa bilang, Tuhan bisa enggak? Tuhan kasih makan kami ini yang berjalan kaki saja. Ada 600.000 orang. Berapa banyak kambing, domba yang akan disembelih untuk bisa memberikan makan daging untuk orang-orang Israel yang berjalan kaki itu dihitung cuma 600.000 orang. Saudara bisa baca di ayat-ayat tadi di Bilangan pasal 11. Saudara bisa baca di situ. Maka muncullah ayat tadi, masa kuasaku kurang untuk melakukan hal itu. Kita tidak akan pernah merasakan penyediaan Tuhan kalau kita meragukan janji Tuhan. Saudara, dalam perjanjian baru dikatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa kita sejajarkan, Tuhan itu tidak bisa kita samakan dengan manusia kalau dalam hal janji. Tuhan ketika dia berjanji akan memberkati, dia akan nyatakan. Saudara pergi di tukang penjahit, saya pernah punya pengalaman seperti itu saudara. Sudah mau dipakai ini saudara, mau Natal nih hari ini. Itu dijahit sudah sekitar 3 minggu, 2 minggu. Nanti besok, datang lagi besok, oh belum jadi, besok pindah. Datang lagi besok, sampai sudah mau Natal, sorenya saudara, saya baru ambil baju saya siangnya. Makanya saya selalu bilang, oh jangan kurang berjanji, janji-janji tukang penjahit. Tapi penjahit di sini saya percaya menepati janjinya tepat waktu. Yang kedua, janji partai. Oh, sedikit lagi mau pemilihan. Segala jenis janji itu akan muncul. Oh janji, akan begini, akan begini, akan begini, akan begini. Saya juga senang kalau ada seperti itu saudara, karena kadang saya kena percikan juga dari Puatu, karena nama saya masih terdaftar di Puatu. Dapat biasa ditelepon, Din, ada uangmu di sini. Tapi kadang sudah berkurang nih juga. Ada uangmu di sini. Ada ini, ada ini. Wah senang saudara, karena apa kita dijanjikan. Kalau kau pilih saya, ini jalanan jadi mulus. Oh kalau kamu pilih saya, ujung-ujung dia sudah jadi pemimpin. Janjinya ada 100, paling cuma 2 yang terrealisasi. Tidak sampai setengahnya saudara. Jangan sejajarkan Tuhan dengan manusia. Tuhan ketika dia berjanji, dia akan menggenapi. Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan. Ketika saya merenungkan ayat ini tadi, berarti seperti ini saudara, dalam kitab Mazmur Tuhan bilang, masih banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang disimpan bagi orang-orang yang percaya. Artinya, orang yang mencari Tuhan dan kebenarannya ditambahkan. Saudara, ditambahkan itu seperti ini. Kita punya satu buku. Tuhan bilang, ini punya kamu, buku ini. Tapi kalau kamu cari kerajaan surga dan kebenarannya, saya akan tambahkan. Berarti ada bonus untuk orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Itu kata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan kepadamu. Jadi jangan pernah ragukan Tuhan. Ketika Tuhan bilang, saya akan tambahkan bonus untuk kamu ketika kamu dahulukan saya. Percaya itu. Saudara, kita akan belajar. Dari Abraham tadi, kita kembali dulu dalam Kejadian 22, ayat yang ke-12. Mau ditampilkan, Kejadian 22 ayat yang ke-12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah saudara, untuk menikmati penyediaan Tuhan, Tuhan bilang, kamu harus takut akan Allah. Saudara, bisa seterusnya, tolong ditampilkan lagi. Ayat 16, dari Kejadian 20 ayat 16, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lanjut 17, maka aku akan memberkati engkau
berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Saya cuma ambil ayat bagian pertama. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Yang mau diberkati Tuhan berlimpah-limpah boleh lambaikan tangan. Saudara, saya tahu walaupun saudara tidak angkat tangan, saudara pengen saudara diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saudara, kalau saudara ingin diberkati Tuhan, merasakan penyediaan Tuhan, Tuhan bilang, kamu harus takut akan Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, takut akan Tuhan dalam bahasa Ibrani-nya dia pakai kata yaurai. Yaurai itu artinya taat. Saudara lihat Abraham, Tuhan cuma bilang, ini saudara anak satu-satunya. Contohnya mungkin ibu muda kita namanya Melinda, Iin. Punya anak namanya Mika. Tuhan bilang, kasih anakmu untuk saya. Ini anak satu-satu saudara. Cantik lagi busu-busunya, lagi imut-imutnya, lagi cantik-cantiknya. Tuhan bilang, kasih ke saya. Saya percaya Iin pasti akan berat hati. Omanya apalagi, pasti dia akan, Tuhan kalau boleh jangan. Alkitab mencatat, Abraham tidak tanya, Tuhan ini anakku mau diapakan? Tuhan ini anakku begini, Tuhan begini. Alkitab cuma catat, Abraham melakukan seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Yaurai artinya takut akan Tuhan, yaurai itu artinya taat kepada Tuhan. Tuhan bilang iya Tuhan. Tuhan bilang pergi, saya pergi Tuhan. Tuhan bilang persembahkan anakmu, dia persembahkan. Taat, saudara mau balik bagaimanapun bunyinya tetap taat. Susah saudara, taat itu susah. Contoh ibadah jam 8, kita harus mempersiapkan diri kita. Jam 7 saya harus bangun, saya biasanya bangun jam 10 tapi ibadah jam 8. Kita mau berpikir, mau taat sama Tuhan atau taat di tempat tidur? Susah. Jam 5 lagi ibadah, aduh masih enak-enaknya tidur siang, apalagi kalau hujan, enak-enaknya tidur. Kita mau pilih, mau taat kepada Tuhan atau taat dengan kedagingan kita. Kenapa Abraham bisa taat? Karena Abraham percaya Tuhan pasti menyediakan. Abraham percaya bahwa Tuhan dia sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Dia taat karena dia tahu Allah yang dia sembah, Allah yang pasti akan mengganti. Ketika dia mengambil, dia pasti mengganti. Makanya jangan heran Abraham dibilang di Roma, dia adalah bapa orang percaya. Kenapa Abraham bisa taat? Kenapa dia bisa dijuluki menjadi bapa orang percaya? Karena dia taat sama Tuhan. Saudara belajar, Tuhan bilang bahwa ketika kamu taat sama perkara yang kecil, Tuhan bisa kasih perkara yang besar. Tapi ketika kamu dipercayakan hal kecil saja, tidak bisa. Cuci piring saja, masih berminyak. Cuci piring gelas 3 hancur. Bagaimana Tuhan mau percayakan hal yang luar biasa di luar sana? Belajar bekerja sesuai dengan yang maunya Tuhan. Belajar taat. Saudara, taat itu kadang sulit. Karena seringkali bertentangan dengan maunya kita. Taat sama aturan yang Tuhan buat itu sulit, tidak mudah. Kalau saudara, tadi saya sudah kasih perumpamaan, kalau Tuhan minta sesuatu yang berharga dari kita, kira-kira kita mau kasih atau tidak? Tidak mudah, tidak gampang. Tapi yaurai, itu takut akan Tuhan. Berarti harus taat kepada Tuhan. Kalau kita belajar taat, maka firman Tuhan tadi katakan, berkat yang berlimpah-limpah itu akan menjadi milik bagian saya dan saudara. Ini bukan cuma sekedar janji, tapi tadi saya sudah katakan bahwa ketika dia berjanji, dia akan menggenapi. Yang kedua, orang yang akan menikmati penyediaan Tuhan. Yang kedua, dari ayat yang telah kita baca tadi ada kata, dia tidak segan-segan memberikan anaknya. Tidak segan-segan itu artinya dia percaya saja. Din, pinjam uang 50 juta, oh ya ambil nih. Tidak ada jaminan. Itu namanya
Tidak segan-segan untuk kasih orang. Dia tidak tanya kapan dikasih kembali. Bunganya sekian, gin-gin. Tidak segan-segan dalam artian dia tulus kasih sama Tuhan. Tadi taat, sekarang tulus. Dua hal ini sangat sulit untuk dilakukan. Cari orang yang tulus itu sulit sekali. Dan tidak mudah cari orang yang tulus. Bandingannya 20, untung kalau dapat 1. Saudara, mari sama-sama kita buka dulu. 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang keempat. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, selanjutnya ayat 5, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata keturunan takkan terputus dari tahta kerajaan. Di sana ada janji untuk Salomo. Kalau kamu hidup, yang pertama dia bilang, tulus hati, maka kamu akan tetap menjadi pemimpin bangsa Israel untuk selama-lamanya. Saudara, mungkin kita tidak jadi pemimpin, tapi saya boleh ganti. Kalau kita hidup tulus di dalam Tuhan, maka kita akan tetap dipelihara, kita akan tetap diberkati Tuhan untuk selama-lamanya. Bukan cuma tahun 2022 ini, tapi untuk selama-lamanya Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Hidup tulus dulu, melayani tulus dulu, tidak usah pikir saya capek Tuhan. Tidak sesuai ekspektasi saya dibayar cuma sekian. Capek saya kerja Tuhan, capek saya melayani Tuhan. Intinya tulus dulu. Saudara, kalau saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan terlalu banyak. Saya cuma belajar Tuhan. Saya belajar lakukan saja, seperti Kailis selalu bilang, kita belajar saja, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tulus saja melayani Tuhan, tulus saja beribadah kepada Tuhan, tulus saja bantu orang. Bagian Tuhan untuk memberkati kita tidak usah pusing. Karena saya percaya Tuhan akan menyediakan yang kita perlukan. Saya terlalu percaya ketika saya diberkati, jemaat juga pasti diberkati. Saya selalu berdoa, Tuhan, saya pengen apa yang saya nikmati, jemaat Tuhan juga boleh berkati. Saya sampai sebutkan namanya, Tuhan tolong ini, si A, si B, si C, sampai ada jemaat yang saya lupa namanya, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan itu rumahnya yang di sawah-sawah Tuhan. Berkati, karena saya lupa namanya, karena sudah tidak pernah juga masuk gereja. Saya cuma tahu rumahnya itu Tuhan yang di sawah-sawah, berkati. Sampai saya bilang, Tuhan saya tidak pengen ada jemaat Tuhan yang hidupnya meminta-minta. Karena Tuhan jamin bahwa orang benar hidupnya akan diberkati oleh Tuhan dan tidak akan menjadi peminta-minta. Saudara, orang yang tulus itu konotasinya di dalam Mazmur, Amsal 14 ayat 32 bisa ditampilkan, ayat terakhir. Lagi error ya. Saudara, orang yang tulus di Amsal 14 ayat 32, kalau kita baca, saudara bisa baca, mungkin lagi error LCD-nya. Orang yang tulus itu disamakan dengan orang yang benar. Hidup benar sekali lagi tidak mudah, banyak tantangannya. Tapi ketika saudara hidup tulus, hidup benar di hadapan Tuhan, apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan Tuhan sediakan, amin. Apapun menjadi kerinduan saudara yang belum terjawab di tahun lalu, saya percaya tahun ini menjadi tahun kemenangan bagi saya dan saudara. Saudara yang bergumul untuk kesehatan saudara, saya percaya saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Saudara yang bergumul untuk anak-anak saudara akan diberkati oleh Tuhan. Suami yang sementara bergumul supaya istrinya kurang-kurang cerewetnya, akan dijawab oleh Tuhan. Istri-istri yang berdoa supaya suaminya setia, berhenti merokok, berhenti berjudi, berhenti dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tahun ini, naikkan doamu, saya percaya Tuhan akan menjawabnya. Saudara mungkin yang saat ini bergumul supaya usaha saya diberkati Tuhan. Perekonomian saya diberkati oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Tahun ini, yakini bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang akan menyediakan. Amin, firman Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama.